أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati kepada ulama selaku founder daripada Rubrik kita yang sudah memfasilitasi kami untuk mengadakan penyuluhan pada hari ini. Dan juga yang saya hormati gitu ya kepada ibu semua yang sudah hadir di area ini gitu di musola ini gitu ya dengan semangat menuntut ilmu mendatangi gitu ya acara kita terkait dengan penyuluhan sosial ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan ya sehat jasmani sehingga kita bisa berkumpul di sini ya Ibu. Ya, kita selalu bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita di sini bisa berkumpul ya bertatap muka gitu kan ya. Dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salamnya senantiasa terlimpah curahkan gitu ya setiap harinya kepada suri dan umat yang baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah membawa gitu ya risalah Al-Quran kepada umatnya sampai kita saat ini rasakan gitu ya manfaatnya kita bisa memeluk agama Islam dengan sangat baik terus kemudian dengan sangat nikmat gitu dan bisa membaca Al-Quran dengan tenang gitu ya di luar sana gitu ya saudara-saudara kita gitu masih dalam keadaan yang terpuruk gitu ya di Palestina gitu ya masih dalam keadaan terpuruk belum ketenangan belum didapat oleh kita gitu ya dan semoga kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya ya dia yang mengerti amin. Oke video tanpa berlama-lama lagi tadi sudah disinggung sama moderator di sini saya keterangan tadi juga ya nama saya Lia Mulyati saya dari Waringin Burung di sini saya akan menyampaikan sedikit gitu ya penyuluhan sosial terkait dengan pentingnya pola asuh orang tua gitu ya, dalam membentuk karakter anak gitu ya. Nah ibu-ibu pernah pasti melihat gitu ya anaknya itu menangis gitu pernah ya ya gitu ya terus dalam arti tuh kan ibu kalau melihat anaknya kayak gitu rasanya pusing gitu ya rasanya pusing gitu kan ya ngerasa kayak itu rasa dia kadang mikir ini kenapa gitu kan ya betul Bu ya kadang kalau misalkan gitu ya melihat anak-anak kita gitu ya bahagia gitu ya kayak banyak tingkah terus banyak tertawa terus banyak cerita sama kita juga ngerasain bahagia betul ya iya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau misalkan anaknya lagi sedih saya mau tanya sama ibu di sini dulu nih juga sebagai ibu kita untuk tema kita ibu pernah bertanya tidak sama anak ketika anak itu sedang menangis misalkan kenapa saya cerita sama ibu gitu ya bukan jajan aja ibu terus kemudian kalau misalkan anak kita juga lebih bahagia gitu misalkan senang gitu ya ibu juga pernah bertanya enggak pernah ya kenapa anak senang banget coba cerita sama ibu gitu coba cerita sama mama pengen denger nih gitu iya betul ibu karena kalau misalkan kita sebagai seorang ibu tapi kita diem aja mau anak kita nangis mau anak kita lagi bahagia kita diem aja kayak udah sih kita diem aja gitu ya jadi ya tadi kalau anak kita nangis terus bahagia gitu coba kita tanya-tanya gitu hal tersebut menanyakan kepada anak kita gitu. Karena banyak sekali ibu-ibu berita saat ini di Indonesia sendiri khususnya bahkan atau mungkin sekeliling kita gitu ya kenakalan remaja itu sangat banyak ibu sangat banyak itu dari anak sekolah terus kemudian dari
ini ibu, anak muda gitu ya, yang istilahnya sebagai generasi gitu ke depan buat masa depan kita gitu ya di sini, itu malah tersandung kasus narkoba, naudzubillah ya bu. Iya. Nah, belum lagi kalau misalkan anak-anaknya itu di sekolah udah familiar banget gitu, udah terkenal banget kasus yang namanya itu tawuran gitu ya Bu. Terus ikut demo-demo yang gak jelas gitu, yang membakar dan sebagainya gitu. Terus kemudian bahkan gitu ya, kita sayang melihat anak kita malah kalau misalkan memang yang melakukan hal tersebut gitu dan dipidanakan pasti masuk ke penjara sama polisi gitu. Dan gimana ya gitu kan ya. Nah ibu pasti semua itu semua itu nanti balik lagi kemana? Ini anak siapa sih kok bisa kayak gini gitu? Ya nggak? Kok ini nakal banget sih? Anak siapa sih gitu kan? Tapi dulu yang lain gitu kan? Iya gitu. Karena di luar sana juga pasti balik baginya ke orang tuanya gitu kan? Nah maka kita mengambil gitu tema ini hasil video call gitu ya untuk dalam membentuk karakter anak gitu ya. Artinya pola asuh ini bisa membentuk gitu, karakter anak kita menjadi lebih baik gitu ya. Pola asuh yang benar seperti apa sih gitu yang baik itu. Nah ini kita ingin sharingkan bareng-bareng di sini bareng ibu-ibu gitu ya. Nah tadi pertanyaan tadi gitu yang tadi awal itu kita itu harus menjadi apa tadi, pendengar yang baik sama anak kita. Apapun yang diceritakan sama anak kita kita terima. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak jadi pendengar yang baik, anak kita mau cerita apa? Ya kan? Iya. Emang punya salah kan? Iya. Terus kalau misalkan memang nanti nih anak-anak kita ceritanya ke orang lain gitu kan, ibu saya pada rumah bawa dengerin saya gitu kan ya. Saya malas ceritanya. Apa yang terjadi? Dia merasa kesusahan dan kesepian. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian tadi kriminalitas yang terjadi tadi karena pola pikirnya memang tadi ibu di rumah tidak mendengarkan saya gitu. Nah ini anak itu benar-benar ini adalah salah satu daripada pola asuh itu sendiri ibu. Bagaimana cara mendidik anak itu di dalam pola asuh sendiri. Nah, pola asuh yang baik itu seperti apa gitu kan ya? Kan di dalam Allah juga berfirman, maaf, dalam surah An-Nahl ibu ayat 70 gitu bahasanya Allah menciptakan kamu gitu ya, kemudian mengangkat kamu dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah ya, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sehingga Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Bukan dia pasti perubahan itu yang sudah dibentuk dia oleh Allah itu sendiri gitu, nggak bakalan ngulang misalkan Allah muda gitu biar nggak tua-tua gitu, nggak bisa ya, karena emang itu sudah pastinya udah pada manusia dia seperti itu terus berlanjut gitu. Nah ini berarti pola asuh anak itu ditemukan ya. Nah apa tadi? Dari umurnya, usianya. Jadi anak itu tidak bisa di pola asuh anak itu, pola asuh anak itu gitu ya, tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita dewasa, kita pikirannya udah dewasa, terus pengen nih anaknya kayak kita gitu, itu nggak bisa. Ibu harus menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Dari fase itu biasanya pengen main, ya kita coba gitu ya, berikan stimulus atau berikan pola asuh yang berkaitan dengan kebutuhan anak itu ibu. Yang bisa saya sampaikan, meskipun memang materi pada video ini masih banyak yang dibahas, karena syarat video retorika dakwah 10 menit hanya bisa sampai di sini. Terima kasih sebelumnya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.